Assalamualaikum guys, welcome back to our YouTube channel. Nah, hari ini aku akan bagikan trik dan tips untuk menjadi guru les pemula yang baik dan pasti menyenangkan untuk anak-anak. Kira-kira di sini ada yang profesinya sebagai guru les nggak ya? Oh, pasti banyak. Nih, sekarang aku akan kasih tahu kalian semua tips dan trik untuk menjadi guru les pemula yang baik. Dulu juga aku sebenarnya masih nggak begitu baik sih, tapi alhamdulillah ketika aku terapkan tips dan trik ini, aku menjadi guru les yang sangat menyenangkan dan alhamdulillah untuk murid-murid les aku sudah begitu cukup banyak, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Nah, apa saja sih tips dan trik untuk menjadi guru les yang baik? Ini dia. Oke, yang pertama, mengetahui biodata siswa dengan baik. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, kalau misalnya kita mau mengajar les, kita harus tahu dulu nih. Nah, anak ini kelas berapa, usianya apa, sekolahnya di mana. Misalnya, anak ini sekolahnya di MIN, Madrasah Ibtidaiyah, atau ini anaknya sekolahnya di SD nih. Nah, kan berbeda tuh. Pelajarannya juga pastinya berbeda. Misalnya kalau di MIN lebih banyak ke agama, kalau di SD tuh kan lebih banyak ke umum. Jadi kita harus tahu dulu anaknya bagaimana dan di mana sekolahnya. Itu sangat penting bagi kita. Kenapa? Sehingga kita bisa lebih dekat kepada anak. Jadi itu ya teman-teman, yang pertama tadi mengenal biodata anak murid kita dengan baik. Yang kedua, selalu datang sesuai dengan yang sudah kita sepakati bersama orang tua. Contohnya, kita sudah buat janji nih sama orang tuanya, kita datang di hari Senin di pukul 1. Di pukul 1 tepat. Nah, usahakan untuk teman-teman semua datang di pukul 1 yang tepat. Tidak boleh lebih dan tidak boleh, kalau kurang ya alhamdulillah orang tuanya malah seneng. Karena aku juga pernah nih dulu. Jadi aku dulu kayak pernah gitu datang itu sebelum jamnya, tapi orang tuanya alhamdulillah welcome aja dan sangat senang. Jadi ke on time-an kita saat datang untuk mengajar si anak itu juga bakal dinilai oleh anak dan orang tua. Anaknya juga jadi lebih antusias seperti itu. Orang tuanya juga jadi lebih antusias menerima kita untuk mengajar anaknya. Seperti itu teman-teman. Oke, yang ketiga, kita mengajak dan mengenal lebih dekat orang tuanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sudah mengajar les private kan itu door to door nih. Jadi teman-teman semua juga harus tahu nih orang tuanya. Juga teman-teman harus mendekati orang tuanya. Kenapa? Karena pendekatan ke orang tua itu sangat penting. Ketika orang tua sudah percaya dengan kita, maka dia akan dia akan percaya aja ketika kita akan mengajar apapun ke anaknya. Contoh nih, saya dulu pernah mengajar di SD, mengajar les private untuk anak SD. Nah, saya tuh dekat sekali dengan orang tuanya. Saya dekati orang tuanya. Setelah selesai les, saya tidak pulang dulu, biasanya mengobrol tentang perkembangan anaknya bagaimana. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya sudah 8 tahun mengajar les anaknya. Karena apa? Karena orang tuanya sudah percaya kepada kita. Bahkan teman-teman semua, anaknya sampai tidak mau loh belajar sama mamanya atau anak guru les yang lain karena mereka sudah percaya kepada saya. Jadi teman-teman, bukan hanya orang muridnya saja yang harus didekati dan dikenali, orang tuanya juga ya. Yang keempat, memakai baju sopan dan menggunakan alat yang dibutuhkan teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin mengajar les private, jangan lupa memakai baju yang sopan, memakai kerudung yang sopan. Kalau bisa pakai parfum teman-teman biar kita tambah wangi dan anak-anaknya tambah lengket nih sama kita. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk membawa alat misalnya seperti pensil, kemudian pulpen, itu juga penting, tidak boleh ketinggalan ya teman-teman. Nanti kalau ketinggalan muridnya bisa gak percaya gitu sama kita. Alat-alatnya saja ketinggalan, apalagi pelajarannya gitu. Jadi jangan lupa ya teman-teman memakai baju yang sopan dan membawa alat-alat yang dibutuhkan saat mengajar.
Yang kelima, mengajak siswa untuk mengobrol santai sebagai layaknya teman. Jadi kalau sebelum biasanya nih saya kalau sebelum mulai les private itu saya tanya dulu, tadi gimana sekolahnya? Belajar apa? Gimana perasaan hari ini? Bahagia atau tidak? Kalau misalnya dia bahagia, kenapa? Diajak anak-anak itu untuk cerita sama kita. Jadi teman-teman, pengalaman saya, anak-anak itu jadi lebih dekat sama saya. Mereka menganggap kita itu sebagai guru, sebagai sahabat. Bahkan teman-teman, ada anak les saya yang suka curhat sekali sama saya. Kenapa? Karena saya mengajak ngobrol anak-anak tersebut dengan kayak kita ajak sebagai teman aja gitu. Coba deh, pasti anak-anak murid teman-teman nanti jadi lengket sama teman-teman, jadi semangat deh belajarnya. Oke teman-teman, yang keenam, jangan lupa ketika kita memulai pembelajaran itu, ketika kita sudah mulai pembelajaran itu, teman-teman semua jangan lupa untuk memberitahu contoh secara real, secara nyata. Kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang teman-teman tidak suka sekali untuk membaca banyak-banyak, itu mereka sangat sulit. Jadi teman-teman harus mengajak murid-murid teman-teman untuk real, nyata. Jadi kasih contohnya tuh yang nyata teman-teman. Seperti itu. Yang ketujuh, teman-teman jangan lupa bertanya kepada siswa, ada yang sulit enggak gitu. Jadi setelah di akhir tuh tanya kembali sama muridnya, kira-kira ada yang nggak paham nggak? Udah jelas belum? Nah kalau belum jelas, biar kakak ulangi lagi nih jawabannya, penjelasannya seperti itu. Jadi jangan lupa untuk bertanya ya teman-teman kepada murid kalian, apakah sudah paham, apakah ada kesulitan, itu sangat dibutuhkan. Nah yang terakhir teman-teman jangan lupa memberikan reward untuk anak didik teman-teman semua. Nah reward itu banyak loh teman-teman, boleh dalam bentuk pujian juga itu jadi reward teman-teman. Jadi anak-anak itu ketika dia hebat, ketika lesnya bagus, ketika mendapatkan nilai yang bagus ketika di sekolah, teman-teman boleh memberi reward, misalnya pujian. Wah kamu bagus sekali, wah adik bagus sekali, hebat sekali, nilainya bagus hari ini. Tetap semangat dan tetap dipertahankan ya adik-adik. Nah seperti itu, boleh itu pujian juga termasuk reward teman-teman. Nah selain itu juga kalian boleh kasih seperti pensil, seperti penghapus. Saya juga seperti itu. Jadi kalau saya terapkan seperti ini teman-teman. Anak-anak yang dapat 3 poin secara berturut-turut nilainya bagus, saya akan dapatkan poin. Dan anak-anak tersebut saya kasih hadiah seperti penghapus karakter, pensil, dan anak-anak sangat antusias dan sangat senang sekali. Jadi itu ya teman-teman tips dan trik untuk menjadi guru les pemula. Insya Allah kalau teman-teman semua praktekkan, teman-teman semua akan menjadi guru les yang sangat digemari oleh banyak orang. Dan makin bertambah nih murid lesnya. Oke teman-teman, semoga video kali ini saya bermanfaat ya untuk teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga share ke teman-teman semua agar kita semua mendapatkan manfaatnya dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Bye, assalamualaikum.